Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Konoha, gimana kabarnya? Sehat selalu atau sedang sakit? Yang sehat semoga disehatkan selalu, dan yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Tuhannya masing-masing. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film Kraven the Hunter, dan tanpa banyak bacot, ayo gas ke videonya. Kisah diawali dengan memperlihatkan bandar sabu bernama Nikolai. Terlihat Nikolai sendiri berencana untuk mengajak kedua anaknya berburu, yaitu Sergei sang kakak dan juga si adik bernama Dimitri. So then where are you taking us? We go to hunt. Cerita berpindah ke seseorang bernama Kalipso. Kalipso sendiri seorang cucu dari nenek yang mempunyai kekuatan gaib atau sihir, dan bisa dipastikan bahwa si nenek tersebut adalah seorang dukun. Like predict the future. In the right hands. Si nenek pun memberikan ramuan pada Kalipso, di mana ramuan tersebut bisa mengedot tensei nyawa seseorang, karena pada dasarnya ramuan tersebut terdapat beberapa sihir yang sudah si nenek masukkan ke dalamnya. Go ahead. It will heal whoever drinks it. Kembali lagi pada Nikolai yang sudah sampai di tempat berburu. Di sana terdapat seseorang bernama Alexei, di mana Alexei ini adalah salah satu mafia Rusia. Niatnya dia ke sana untuk mengajak Nikolai berteman dengannya. Namun karena Nikolai tidak tertarik dengan tawaran si Alexei, Nikolai pun menyepelekan tawaran tersebut. I want you to be my partner. In this world, so be quiet. Terlihat di sisi lain Sergei bersama adiknya yang cukup jauh dengan rombongan. Namun tiba-tiba mereka berdua pun kedatangan seekor singa liar, dan momen aneh pun terjadi ketika Sergei seolah bisa menjinakkan seekor singa tersebut dengan tatapan matanya. Tiba-tiba Get back. ya, Nikolai pun menembaknya yang membuat situasi menjadi berubah, dan disinilah Sergei pun digabruk lalu dibawa oleh singa tersebut. Di sisi lain terlihat Kalipso sedang bermain sendirian, dan lokasi Kalipso sendiri tak jauh dari lokasi pemburuan. Namun tiba-tiba Kalipso didatangi oleh seekor singa bersama Sergei, seakan singa tersebut memberikan Sergei kepadanya. Setelah singa tersebut pergi, Kalipso pun mendekat lalu mencoba mengedot tensei dengan meminumkan ramuan yang telah dikasih oleh si nenek. Dan benar saja, ramuan tersebut bereaksi seperti adanya percampuran antara ramuan tersebut dengan tetesan darah singa yang sempat ngecelak pada luka Sergei. Dengan bantuan ramuan tersebut, Sergei berhasil hidup kembali. Saat di rumah sakit Bunda Aisyah, Sergei pun melihat sebuah kartu yang sempat Kalipso selipkan saat Sergei dibawa oleh petugas. Lalu ibu dokter pun menjelaskan pada Sergei bahwa dirinya sempat dikatakan meninggal. The EMTs found that card in your pocket. Very lucky boy. Tak lama setelah itu Nikolai pun datang tanpa adanya khawatir sama sekali, dan di saat dokter menjelaskan bahwa Sergei harus dirawat inap terlebih dahulu, namun Nikolai menolaknya karena dirinya lah sendiri yang akan membawa Sergei pulang. Clinically, he was dead for more than 3 minutes. He needs to stay here and recover. I am here to take him home. Sesampainya di rumah, bukannya disuruh istirahat, namun si bapak Nikolai ini malah memarahi Sergei karena dianggap gagal, tidak becus dalam menghadapi masalah, dan sempat membahayakan nyawa adiknya sendiri. Almost got your brother killed. Are you weak like your mother? Kekesalan Sergei pada si bapak tak cukup di situ saja, karena si bapak memperlihatkan buruan yang sudah dia dapat pada waktu itu. Dan betapa terkejutnya Sergei ketika dirinya melihat kepala seekor singa yang sempat membunuhnya sudah terpajang di dinding, dan itu membuat Sergei semakin kesal karena pada dasarnya Sergei orang yang benci dengan pembunuhan hewan. He should have killed you! Sergei, get back here! Karena kesal dengan si bapak yang sudah berlebihan dengan semua ini, Sergei pun memutuskan untuk pergi dari rumah. Dan di saat Sergei sedang packing, dia pun menemukan kartu dan botol ramuan milik Kalipso. Karena Sergei buru-buru, dia pun tidak memikirkan hal itu. Yang pasti, dia membawanya lalu pergi di rumah secara diam-diam.
Setelah sampai di tujuan yaitu hutan Siberia, di mana keanehan pun datang kembali ketika pendengarannya yang tiba-tiba menjadi tajam. Sergei mendengar ketukan kaki hewan yang begitu banyak dan ya, benar saja gerombolan banteng pun mendekatinya dan Sergei hanya bisa pasrah. Namun keanehan pun datang kembali ketika gerombolan banteng tersebut tidak menubruknya karena salah satu banteng yang berhenti di depan Sergei seolah benteng tersebut mengerti jika Sergei tidak boleh ditubruk. Sesampainya di tujuan di mana tempat tersebut terdapat pilar terbengkalai dan pilar tersebut sempat Sergei inapi dengan sosok almarhum ibunya dan disinilah Sergei sendiri akan berusaha bertahan hidup di pilar terbengkalai tersebut. Saat tertidur lelap Sergei pun tiba-tiba terbangun akan hadirnya mimpi buruk terhadap sosok ibunda tercinta. Keesokan harinya Sergei pun membuat tombak lalu mencoba melemparkannya dengan tepat sasaran. Dan keanehan pun terjadi kembali lagi ketika Sergei balap lompat dengan seekor rusa lalu naik teterekelan dengan lincah. Dan yang lebih aneh ketika mata Sergei begitu tajam saat melihat para pemburu tanduk banteng. Karena Sergei sendiri tidak suka dengan orang-orang seperti itu, Sergei pun langsung menghampirinya lalu membantai mereka namun sayangnya si bos pun berhasil kabur dengan membawa tanduk banteng tersebut. 16 tahun kemudian, entah apa yang terjadi saya pun tidak tahu. Yang pasti, Sergei sedang dibawa oleh petugas untuk dimasukkan ke dalam lapas Nusa Kambangan. Dan sesampainya di lapas, teman sekamarnya pun tidak suka dengan kedatangan Sergei. Терпеть не могу соседей. Я здесь больше 3 дней не буду. Заранее. Saat para napi menghirup udara segar di sebuah lapangan Nusa Kambangan, Sergei mencoba berlatih dengan mengangkat barbar 50 kg. Tiba-tiba dirinya kedatangan dua bapak-bapak tengil dengan mencoba melukainya, akan tetapi karena hal tersebut Sergei pun dibawa ke sebuah ruangan di mana ruangan itu terdapat ketua para napi di sana. Dan betapa terkejutnya jika Sergei masuk ke lapas tersebut dengan tujuan untuk membunuh si ketua yang bernama Simon dan tanpa basa-basi. Ya, Sergei pun membantainya lalu melarikan diri dari lapas dengan bantuan Khodam singa yang terdapat pada dirinya. Dia pun mampu teterekelan layaknya atlet parkur. Setelah keluar dari lapas, Sergei pun terus berlari tanpa berhenti. Bahkan Sergei berlari ke arah badai yang cukup besar sampai akhirnya ya, ternyata di balik badai besar tersebut terdapat teman Sergei yang sudah menunggunya dengan pesawat yang ia kendarai. Sampainya kembali di hutan Siberia di mana Sergei tinggal, setelah 16 tahun yang lalu kita melihat pila yang Sergei tinggali hanyalah pila terbengkalai. Namun saat ini pila tersebut menjadi sangat mewah, entah di mana Sergei membeli semua perabotan tersebut. Keesokan harinya terlihat gerombolan pemburu tanduk pun berulah kembali yang dipimpin langsung oleh Andre. Mengira jika mereka berhasil atas buruannya, namun tak semudah itu Ferguson karena Babang Sergei sudah menunggunya di gerbang. Ya, Babang Sergei pun membantai mereka dengan cukup mudah. Namun sayangnya si ketua pun berhasil kabur. Tapi Sergei berhasil mengingat sebuah plat nomor mobil yang Andre gunakan. Setelah kejadian barusan, Andre pun mengunjungi bosnya. Dan betapa terkejutnya Andre ketika melihat di balik kursi tersebut adalah Sergei. Entah kapan atau gimana Sergei bisa menemui tempat tersebut, saya pun tidak tahu. Yang pasti, Sergei sedang memburu para pemburu.
Found this. Found you. Terlihat di sisi lain Calypso yang sudah tumbuh dewasa, dia sendiri sekarang menjadi seorang pengacara dan Calypso sendiri sedang berbelasungkawa atas kematian temannya yang meninggal karena dibunuh. A dear friend. Setelah pemakaman selesai, tiba-tiba Calypso pun dikejutkan dengan kedatangan Sergei yang memberikan kartu milik Calypso yang waktu itu dirinya sempat selipkan pada Sergei. Sungguh tak percaya jika Sergei masih hidup, namun yang lebih tak percaya ketika Sergei memberitahu jika orang yang sudah membunuh rekan Calypso atau orang yang dirinya cari sudah maut karena dibunuh oleh Sergei di penjara. You know who did this? Yeah, I do. I already did. Calypso pun tak percaya begitu saja, dirinya pun mencarinya sendiri. Singkat cerita, Sergei bersama Calypso pun bertemu di sebuah tamkot. Sergei pun mengajak Calypso untuk mencari penjahat tersebut. Lalu Sergei pun memberikan sebuah data nama-nama orang jahat, di mana Sergei menemukan itu ketika dirinya membunuh Andre. Calypso pun tidak mengiyakan tawaran Sergei karena dirinya dianggap terlalu kejam dalam mengambil tindakan. Lalu Calypso pun mengingatkan Sergei, apakah dirinya akan membunuh bapakmu juga? People you care about are gonna get hurt. Cerita berpindah ke Alexei, di mana Alexei ini orang yang sempat menawarkan pertemanan pada Nikolai di awal cerita tadi. Kini dirinya sekarang sudah menjadi sosok mafia besar dan dirinya baru saja mendapatkan kabar bahwa dekengannya bernama Simon telah maut. Simon sendiri telah wafat karena dibunuh oleh Sergei saat di penjara. Alexei pun beranggapan jika Simon terdapat pada data si pemburu, maka nama Alexei sendiri juga tertulis di sana. Dan jika pemburu itu akan memburu dirinya, maka dirinya lah sendiri yang akan lebih dulu memburu si pemburu. Semyon Chorny was killed. It can be found. Singkat cerita, Alexei pun menemui kaki tangannya Simon, lalu dia pun mengajak mereka semua untuk berteman dengan dirinya. Karena tampilan Alexei ini yang terlalu rapih layaknya pegawai ASN, mereka pun tidak percaya sampai akhirnya. It's okay. Ya, tembakannya pun tidak membuat Alexei maut karena tubuh Alexei berubah menjadi seorang Braino, badak bercula satu. Namun tiba-tiba sniper bayaran Alexei pun menembaknya dari kejauhan dan hanya menyisakan 2 orang saja. Namun Alexei sendiri hanya bisa menerima 1 orang yang akan menjadi temannya sampai akhirnya. Pertemanan barusan membuahkan hasil bagi Alexei, di mana dirinya mendapatkan rekaman CCTV Kraven the Hunter atau Sergei yang pada waktu itu dirinya sedang melarikan diri saat di lapas. Akhirnya disinilah terungkap mengetahui jika Sergei adalah anak dari bapak bernama Nikolai. Nikolai Krafinov's son, Sergei? Alexei pun mengutus salah seorang untuk membantu dalam menjalankan pemburuan Sergei. Orang tersebut kita panggil saja Ucup. Ucup sendiri memiliki kemampuan yang cukup hebat, di mana jika seseorang memandang matanya, maka orang tersebut akan kehilangan kendali 3 detik. 1, 2, 3. Kembali lagi ke Sergei, di mana dirinya sedang mengunjungi adiknya. Mereka pun bertukar cerita soal kehidupannya masing-masing. Saat adiknya tertidur pulas, Sergei malah tidak bisa tidur karena dirinya tidak terbiasa tidur di tempat yang sangat empuk. Dan dirinya pun memutuskan untuk tidur di taman hotel dengan alas tanah dan jukut. Keesokan harinya saat Sergei kembali ke apartemen, tiba-tiba dia pun melihat adiknya Dimitri diculik dan tanpa basa-basi, dia pun mengejarnya. Dengan bantuan Khodam Singa yang terdapat pada dirinya, dia pun berhasil mengejarnya. Namun sayangnya mobil tersebut dilengkapi dengan kaca anti peluru yang membuat Sergei kesusahan. It's bulletproof, idiot. Inside and
Tak menyerah begitu saja, Sergei pun terus mengejarnya dengan analis logika manusia. Tak mungkin jika seseorang memberhentikan sebuah helikopter, namun di sini Sergei berusaha memberhentikannya sehingga tak berhasil di situ, Sergei pun langsung pergi menemui Calypso dan meminta bantuan kepada dirinya untuk menemukan adiknya Dimitri dengan sebuah petunjuk puntung rokok Maribobo. Probably a national. Find him. Singkat cerita, Sergei pun langsung menemui bapaknya dengan tujuan untuk memberitahu bahwa adiknya Dimitri sedang diculik. Di sini Nikolai sendiri sudah mengetahui jika anaknya sudah diculik, lalu Nikolai pun memperlihatkan sebuah telunjuk Dimitri yang sudah dipotong dan Nikolai sendiri memberitahu Sergei bahwa mereka meminta 20 juta US dollar dalam waktu 2 hari. Look what they did to him. 20 million in 48 hours. Sergei pun langsung menyuruh bapaknya agar membayar itu semua, tapi Nikolai sendiri berisi keras karena jika dirinya membayar itu semua, maka dirinya dianggap lemah dan apa yang telah dirinya bangun akan lenyap seketika. No, it's not. It's very simple. It is complicated. You have the money, and he's your son. Was dead the moment he was taken. You're despicable. Whether I pay or not. This is about power. This is not about money. Di sisi lain terlihat Calypso sedang menemui orang sipil untuk mengambil data orang yang sudah menculik adiknya Sergei. Dan setelah Calypso mengambilnya, orang sipil tersebut kedatangan Ucup. Dan ternyata itu sudah bagian dari rencana Alexei agar lebih mudah untuk membunuh sosok si pemburu yaitu Sergei. It's done. Setelah mendapatkan informasi, Calypso pun langsung memberitahu Sergei soal lokasi adiknya yang diculik dan tanpa basa-basi, Sergei pun langsung menuju lokasi tersebut. Alright, Ellie. Let's go. Sampainya di lokasi, Sergei pun teterkelan lalu diam-diam masuk ke sebuah gedung dengan keahliannya. Dia pun berhasil melenyapkan satu persatu pasukan Alexei dengan cukup mudah. Ketika Sergei melenyapkan satu pasukan musuh, namun sayangnya ada salah satu pasukan musuh ketika Sergei akan membunuhnya, si pasukan musuh teriak kesakitan yang membuat Sergei diketahui oleh pihak musuh. It's him. Keadaan pun menjadi kacau yang membuat Sergei diburu banyak pasukan, namun karena bantuan Khoda Maung yang terdapat pada dirinya, Sergei pun berhasil membantai para pasukan musuh. Saat Sergei berhasil menyelamatkan si penculik, Sergei pun memanfaatkan momen tersebut untuk menanyakan keberadaan adiknya. Namun dengan kekuatan mata elang, Sergei pun berhasil melihat dari kejauhan ada sosok penembak roket ke arahnya yang membuat dirinya harus terjun bersama si penculik. Karena kejadian barusan mereka berdua pun maut, namun sebelum mereka maut, si penculik memberitahu Sergei bahwa adiknya sedang bersama Alexei atau biasa dipanggil Rhino yang artinya badak ujung kulon. Who set me up? Who took my brother? The Rhino. Terlihat pasukan Alexei mendatangi lokasi reruntuhan gedung, lalu mereka pun membuat sebuah dokumentasi atas kematian Sergei dan... I don't know about that. Ya, ternyata Sergei masih hidup dan karena kejadian barusan Sergei pun langsung menghubungi Calypso agar dirinya pergi dari kantornya karena Sergei tahu jika anak buah Alexei akan menuju ke sana. You need to get out of there now. Get to the cargo terminal and... The whole thing was a trap. The Rhino...
Terlihat di sisi lain Ucup pun menemukan sebuah petunjuk, yaitu racun yang Sergei gunakan. Racun tersebut ialah racun yang terbuat dari sebuah kacang, di mana kacang tersebut hanya tumbuh di salah satu hutan yang bernama hutan Siberia, dan bisa dipastikan bahwa Sergei tinggal di sana. This is crushed rosary peas. Kembali lagi ke Sergei, terlihat dirinya sedang menjemput Calypso yang baru saja sampai ke hutan Siberia diantar oleh temannya. Namun saat dalam perjalanan, tiba-tiba... Ya, Calypso pun panik ketika melihatnya. Namun itu semua hanyalah ocon, herei, atau bercanda. Karena maung tersebut ialah teman bermain Sergei selama ini. You just figure that out now. Oh, you're a goddamn lunatic. I swear. Saat mereka tiba di villa, Calypso pun rada ngoprek sampai akhirnya dia pun menekan salah satu tombol dan hal itu membuat keluarnya persenjataan yang Sergei miliki. Calypso pun tertarik dengan salah satu senjata yang biasa Sergei gunakan, yaitu senjata bernama crossbow, atau kalau di kampung saya namanya pasar, biasa digunakan untuk ngalalau deleg. Actually, I'm pretty good with one of these things. Archery. Di sisi lain terlihat Ucup sedang melapor pada Alexei. Ucup sendiri sangat yakin jika Sergei tinggal di hutan Siberia karena pada dasarnya racun yang Sergei gunakan sebuah kacang yang hanya tumbuh di hutan Siberia, dan tanpa basa-basi Alexei pun dan rombongannya menuju hutan Siberia dengan menyandra Dmitri sebagai tawanannya. These are Eastern Siberian rosary peas. I found their residue on a poison in the monastery. Peas are only native to a specific region in Siberia, a rare species. Saat Alexei dan pasukan bersiap-siap, mereka pun kedatangan macan ketawa sahabat Sergei. Dia pun mengacak-acak pasukan Alexei dan momen itu dimanfaatkan Dmitri untuk melarikan diri. Dan jika mereka mengira jika Sergei akan terkena jebakan mereka, maka mereka salah betul karena Sergei sudah tahu betul soal pertarungan dan Sergei memanfaatkan jebakannya untuk serangan balik. Tak segan-segan, Alexei pun niat banget untuk membunuh Sergei dengan membawa sebuah rudal yang langsung dilemparkan dengan helikopter yang sudah ia sewa. Start the run. Gotta be kidding. Fire in the hole. Ya, Sergei pun terkena tembakan racun dari Ucup yang membuat dirinya diserbu banyaknya laba-laba. One, two, three. Khodam maung yang Sergei miliki tak mampu menyaingi khodam ninja yang dimiliki oleh Ucup, sampai akhirnya Sergei pun kewalahan melawannya. Ketika Sergei yang sudah terpojok dan tak bisa apa-apa, di sini Ucup akan mengakhiri hidup Sergei. Namun tiba-tiba, 1, 2, 3, motherfucker. ya, tembakan barusan ialah tembakan yang diluncurkan oleh Calypso menggunakan senjata pasar. Namun sayangnya Sergei tetap maut karena racun yang terdapat pada dirinya. Tapi ternyata Calypso mempunyai banyak cadangan obat ramuan yang telah dikasih oleh si nenek, dan disinilah Sergei pun berhasil di Edo Tensei yang kedua kalinya. Setelah Alexei mengetahui jika Ucup sudah mati, Alexei pun ketar-ketir karena kokojonya Ucup sudah tidak bisa membantu dirinya lagi. Dia pun memutuskan untuk pergi dari lokasi hutan Siberia.
Terlihat saat rombongan Alexei yang masih tersisa dalam perjalanan kabur dari hutan Siberia, tiba-tiba di sisi lain terlihat gerombolan banteng pun datang mengarah kepadanya, dan disinilah Alexei pun mencabut cairan yang terdapat pada tasnya yang membuat dirinya berubah menjadi sosok Rhino atau badak ujung kulon. Dan disinilah momen yang paling seru dan paling epik dalam film ini, ketika pertarungan antara Khodam Maung Galunggung dari Tasikmalaya yang dimiliki oleh Sergei akan berhadapan langsung dengan Khodam Badak Ujung Kulon dari Banten yang dimiliki oleh Alexei, dan inilah yang terjadi. Khodam Maung yang Sergei miliki cukup kesulitan untuk membunuh Alexei karena Khodam Badak Ujung Kulon yang terlalu keras yang membuat Sergei kesusahan melawannya. Alexei pun berhasil membuat Sergei tak walakaya ketika dirinya berhasil mencekik sosok Sergei, dan disinilah Sergei memanfaatkan momen itu ketika dirinya melihat lubang yang Alexei gunakan sebagai cairan yang ia gunakan sampai akhirnya ya, ternyata itu adalah kelemahan paling ditakuti Alexei, dan Sergei langsung mengikat Alexei yang dikaitkan dengan gerombolan banteng sampai akhirnya Alexei pun tak berdaya ketika dirinya tergulung oleh gerombolan banteng. Saat Alexei sedang sekarat, Sergei pun menanyakan soal rekaman CCTV yang dia dapat, dan betapa terkejutnya di sini akan terbongkar semuanya. Ternyata yang memberikan rekaman pada Alexei bukanlah si penculik, melainkan Bapak Nikolai sendiri. Who sent it? The video of me, how did you get it? You're Gravinovs. Singkat cerita, kita diperlihatkan ketika Sergei menemukan tempat Nikolai yang sedang ngecamp. Entah bagaimana Sergei bisa menemukan tempat tersebut, saya pun tidak tahu. Yang pasti, Sergei akan menumbangkan sosok Nikolai, ayahnya sendiri, dengan membunuh tanpa menyentuh, tapi bukan santet. You sent the video. Exactly. You weren't strong enough to fight him off by yourself, huh? So I sent him after you. Never fear death? Isn't that what you taught me?